percakapan sore ini kita rekam bersama Mas Irhan Farhan dari BMW Group Indonesia, supaya nanti juga bisa didengerin sama teman-teman yang lain di luar sana. Nah, baik. Ini profil dari Mas Irhan buat teman-teman, apakah bisa dilihat? Mungkin kalau yang bisa dilihat bisa dikasih jempol, mengkonfirmasi ini bisa dilihat, boleh minta jempolnya. Oke, bisa dilihat ya. Yang lain gimana? Bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Baik, Mas Irhan hari ini akan sharing topik judulnya What's Really Motivates You, Mismatch Between Science and Business Practice, di mana ini seru banget topiknya. Ketika beliau melempar topik ini, saya pikir ini relevan banget dengan kondisi teman-teman yang mungkin dari kuliah mau beranjak kerja, karena hari ini banyak banget mismatch antara apa yang kita pelajari dengan yang kita lakukan di dunia kerja sebenarnya. Banyak hal wisdom knowledge yang akan di-sharing sama beliau. Mas Irhan Farhan saat ini bekerja sebagai Head of Digital and Business Process BMW Group Indonesia. Jadi kalau semua distribusi apapun tentang BMW di Indonesia itu Mas Irfan pasti tahu gitu. Nah, beliau saat ini bekerja memimpin Digital Business Process, sebelumnya sebagai Head of Sales Channel Development and CRM di perusahaan yang sama di BMW Indonesia. Sebelumnya Mas Irhan bekerja sempat di luar Indonesia ya, sempat di luar negeri. Nanti mungkin bisa direvisi kalau saya salah, tapi sempat bekerja di US juga, lalu ada di GM ya. Ini rata-rata di GM di Chevrolet Network ya. Rata-rata di otomotif memang beliau ini. Lalu di Michelin yang tahu ban dan lain-lain. Ini beliau sempat kerja di sana sebagai country manager. Dan sebelumnya dulu tahun 2005 mungkin kalian masih SD atau SMP ya, yang dengerin teman-teman sekarang, beliau udah jadi sales division di Astra. Jadi karir beliau tuh dari dulu itu ada di di otomotif gitu. Nah, ini adalah foto-foto ya, biar katanya hoax itu harus ada fotonya biar nggak dibilang sama hoax ya. No picture to hoax katanya. Ini ada picture-nya, ada gambarnya Mas Irhan bareng para rekan-rekan kerjanya di BMW Indonesia. Kelihatan di sini paling muda ya, pakai jenggot supaya kelihatan tua, tapi aslinya memang masih muda. Nah, casingnya doang itu, bro. Casingnya doang. Nah, mungkin sebelum masuk presentasi, I'll give you time to share, Mas Irhan sama teman-teman di sini. If you ready, I'll help you with the slides ya. Silakan, Mas. Oke, thank you, Mas Tovan. Sama-sama, silakan. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah, baik. Teman-teman nggak sabar nunggu Sehat. ceritanya nih. Kok pakai masker, lagi sakit kah? Hah? Lagi Enggak, biar sakit? ikutin tren aja. Oke, silakan Mas. Oke, slide-nya ada ya. Oke, jadi ini sebenarnya konten yang mungkin relevan untuk teman-teman milenial ya. Jadi ini berdasarkan studi, jadi bukan dari saya pribadi. Karena kalau yang tolong dilihatnya dari segi konten, tapi bukan narasumber, karena narasumbernya juga masih ongoing proses, masih belajar gitu. Jadi ini kita sama-sama belajar di sini. Jadi mismatch itu maksudnya gini, kalau di corporate practice itu biasanya mereka menerapkan kalau kita reward something itu biasanya performance-nya akan lebih bagus. Sedangkan kalau kita punish something itu performance-nya akan turun atau behavior-nya nggak sesuai lah gitu. Jadi the more you reward, the better performance, itu hipotesisnya awalnya. Ternyata menurut studi yang dilakukan oleh MIT, jadi mereka ini MIT student ini dia melakukan studi terhadap sekelompok orang-orang. Nah, dia tes tuh, dilakukan simulasi tes pekerjaan dan dia berikan reward stimulus. Siapa yang achieve lebih besar, dia mendapatkan reward yang lebih besar. Yang tidak achieve, dia tidak mendapatkan reward yang kecil. Ternyata dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa sebenarnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mekanikal, berulang-ulang, jelas, itu insentif performance
sangat efektif. Tetapi jika pekerjaannya sudah melibatkan analytical thinking, strategic, problem solving, itu berlaku kebalikannya. The more kita kasih reward, mereka semakin tidak bagus performance-nya. Oh, Nah, ini justru agak-agak kebalikannya ya? kontradiksi dengan ya. Jadi kalau memang pekerjaannya adalah yang sifatnya gampang, jelas, A, B, C, D, dan berulang-ulang, dikasih reward insentif, dia lebih bagus. Tapi ketika pekerjaannya strategic, problem solving, dia malah kebalikannya. Tentunya ini dengan asumsi dasar adalah mereka tidak memikirkan faktor salary ya, faktor money. Maksudnya the company sudah bayar cukup Mahal. untuk gajinya. Jadi dia nggak mikirin lagi tentang gaji. Ya kalau ini diperlakukan company yang bayar di bawah UMR ya mereka juga akan nggak termotivasi apapun juga karena mereka akan memikirkan dapurnya gitu. Tapi Betul. ini dengan asumsi standar salary-nya dia udah cukup untuk hidup gitu. Nah ternyata Baik. ini yang membedakan. Nah itu yang dilakukan oleh berdasarkan MIT. Nah Langsung ke slide ya? pertanyaannya dari situ ya. Oke, langsung ke slide ya. Langsung ke slide ya dari sini ya. Oke, let me share the screen. Oke, kelihatan teman-teman ya? Kelihatan nggak, Mas Irfan? Kelihatan. Kelihatan, tak bikin full screen. Oke, silahkan Mas. Ya. Nah ini tadi ini judulnya next slide Mas. Ya. Next slide ini yang tadi kita mau coba buktikan hipotesisnya adalah if you reward something you get more, if you punish you get less. Ternyata setelah dilakukan studi oleh MIT ini untuk tipe pekerjaan yang tertentu ternyata nggak seperti itu gitu. Nah pertanyaannya di next slides adalah sebenarnya apa sih yang memotivasi, ya kan? Nah apa yang memotivasi kita? Ini berdasarkan studi ya. Jadi mungkin studi ini relevan atau tidaknya kita tergantung kita masing-masing. Tapi studi ini berdasarkan empirical science study. Jadi MIT dan ini udah set group of people yang benar-benar diuji di Amerika dan juga di India dia tes. Gitu. Oke, nah ini berdasarkan studi ini ada tiga faktor utama yang mendrive orang. Coba next slide-nya, Mas. Nah, ini dia sebut ada 3 faktor yang memotivasi seseorang dalam bekerja. Otonomi, mastery, dan purpose. Nah, apa itu? Nah, kita coba breakdown. Yang pertama, otonomi. Next slide. Nah, otonomi itu intinya the desire to be self-directed, maksudnya kita tuh punya kebebasan dalam berkreasi. Kita tuh punya yang nggak di otoriter A, B, C, D segala macam. Nah, ini kita ambil contoh di perusahaan di Australia, namanya Atlassian. Mereka punya FedEx Day. FedEx Day itu artinya dalam tiap quarter mereka ada 1 hari yang bebas, semua karyawannya bebas, dan itu grupnya adalah informal, meetingnya informal, nggak pakai hierarki jabatan segala macam, bebas, mau sampai party atau apa bebas. Tugasnya adalah dalam semalam mereka harus deliver ide apapun, nggak terkait sama pekerjaannya. Jadi misalnya kerjanya di accounting, dia mau ide tentang marketing boleh, dia mau ide tentang apps, tentang sistem boleh, siapapun itu. Jadi nggak dibatasi. Nah ini 1 hari ini itu turns out to be more productive than the whole year gitu. Jadi maksudnya gini, dari 1 hari ini bebas ini, mereka mempunyai ide-ide yang keluar dari kumpulan brainstorming ini gitu. Dan itu dipakai oleh si company. Jadi ini membuktikan bahwa ternyata mereka dikasih kebebasan dalam bentuk informal untuk brainstorm, itu ternyata hasilnya sangat-sangat produktif gitu ya. Nah ini salah satu yang ini. Dan ini relevan dengan millennials sekarang ya mungkin ya. Karena kalau kita lihat millennials kan, saya juga sempat ikut rekrutmen untuk sales interview millennials, memang karakternya kan pengen otonomi kan, sebenarnya pengen kebebasan selama itu dia punya set of rules yang clear, targetnya clear gitu. Jadi
ini ada cerita sebenarnya di Kanada. Salah satu tokoh milenial dia cerita, namanya Hamzah Khan. Saya ambil dari TED Talks dia cerita dia milenial. Dia di kebetulan atasannya adalah seorang yang mungkin generasi di atasnya lah ya. Nah, dia datang jam 9.15 di kantornya, kemudian bosnya datang. Hamzah, what time is this? Gitu kan. Jam 9.15. Did I miss anything? Ada yang saya lewatkan? Ya ini jam 9.15, kamu udah telat 15 menit. Tapi saya nggak ada meeting yang terlewat kan, Pak? Ya, tapi ini 9.15 katanya. Terus, emang ada kejadian apa jam 9? Ya Wall Street udah buka gitu. Terus kata dia, apa hubungannya kerjaan saya graphic designer sama Wall Street gitu. Terus dia bilang bosnya adalah bahwa ya kamu tidak cocok dengan kultur di perusahaan ini segala macam. Akhirnya dia keluar dan dia habiskan 2 minggu notisnya itu datang on time jam 9 sampai jam 5 on time istilahnya. Tapi dia habiskan hanya dengan nonton film maraton karena dia bosnya cuma pengen dia datang on time aja gitu. Nah, dia bilang sebenarnya semua orang yang kenal dia is a very productive guy. Dia sangat produktif gitu. Cuma karena hal-hal kecil, perintilan, akhirnya dia jadi tidak produktif. Nah, setelah itu terbukti dia justru lebih sukses dari bosnya karena dia membuat suatu bisnis digital agency dan segala macam, dan akhirnya dia jadi pembicara gitu. Nah, ini salah satu yang sebenarnya memang kita nggak bisa hindari di perusahaan-perusahaan yang mungkin memang kulturnya memang masih seperti itu, yang ketemu bosnya yang memang sangat rigid gitu. Padahal sebenarnya ujungnya dari yang di-expect dari kita dalam bekerja adalah apa? Result-nya kan, productivity-nya gitu. Nah, ini yang ada mismatch gitu antara mungkin antara yang dipraktekkan oleh di bisnis dan juga studi yang ditunjukkan ini. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini mastery. Mastery maksudnya making progress in meaningful work. Jadi sebenarnya kalau kita setiap hari tambah bagus, tambah jago, itu sebenarnya itu yang membuat kita happy sebenarnya. Nah, makanya saya dari dalam berkarir, ya alhamdulillah nggak pernah, maksudnya kadang saya melihat teman-teman yang kerja misalnya sampai malam, oke sampai malam. Tapi kalau misalnya tiap hari kerjaannya adalah clerical yang sifatnya administratif, itu akan sangat sayang karena dia tidak progres secara bigger picture gitu ya. Jadi yang dia lakukan hanyalah sama, tapi dia ulang berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Nah, waktu saya interview beberapa kandidat millennials, dia sempat komplain kerjaannya begitu-begitu aja, administratif misalnya segala macam. Nah, saya sempat tanya, kamu udah sempat bikin analisis belum terhadap data itu? Dan ajak diskusi bos kamu tentang, ternyata trennya seperti ini Pak, dari data yang saya input ternyata begini-begini. Enggak gitu. Nah, itu harusnya kita jangan cuma bisa komplain, tetapi dari pekerjaan yang kita itu kita olah gitu supaya lebih meaningful. Jadi oke, misalnya kerjaan kita kebetulan data entry lah atau apa clerical gitu ya, administratif. Tapi kan dengan crunching data itu dibuat chart, dibuat analisis, trend atau apapun itu sehingga atasan juga bisa diberikan insight. Dan kita bisa kasih masukan ke atasan kita, Pak, ini kalau lihat dari trennya yang saya input kelihatannya seperti ini bisa begini seperti ini gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita bilang adalah mastery. Mastery maksudnya oke, kita kerjaannya saat ini masih data input, tapi kita go beyond job desk kita gitu. Nggak diminta pun ya kita go beyond. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu ingin tambah baik gitu. Tambah baik dalam segala hal gitu. Nah, ini juga bisa tercapai dengan adanya feedback dan tujuan yang jelas ya dari atasannya. Jadi kita bisa tahu mau kemana sih kita gitu. Apalagi sekarang kita di millennials ini adalah instant generation ya, apa-apa swipe right, swipe left gitu. Bahkan mau ajak kenalan calon istri misalnya cuma tinggal swipe right, swipe left gitu kan. Beda dengan zaman dulu yang semua butuh benar-benar proses yang panjang gitu. Jadi ya ini salah satu
generasi yang memang kita bisa bedakan. Yang ketiga adalah purpose. Nah, purpose adalah tujuan sebenarnya kita kerja ini dampaknya apa sih gitu, ujungnya apa sih, apakah berdampak gitu, gambarannya yang kita kerjakan tiap hari ini ujung gambaran besarnya apa sih. Nah, kalau Simon Sinek bilang itu starts with why. Nah, contohnya udah ada yang pernah dengar Samuel Pierpont Langley belum? Nah, ini kalau Wright Brothers kan tahu kan. Nah, Samuel Pierpont Langley ini sebenarnya kalau zaman dulu, kalau kita hidup di zaman mereka ini satu zaman, sebenarnya kita pasti akan yakin bahwa Samuel lah yang akan menciptakan pesawat terbang, bukan Wright Brothers. Kenapa? Dia matematik profesor di Harvard. Dia juga sangat kaya, terkenal, dan dia disupport oleh Andrew Carnegie, Alexander Graham Bell, dan US War Department gitu. Dan dia dapat dana yang unlimited. Nah, sedangkan Wright Brothers itu kebalikannya, sama sekali kebalikannya. Dia cuman seorang adik kakak yang ingin, dia punya bike shop kan gitu. Nah, dia punya vision untuk mempermudah kehidupan seorang. Kenapa? Yang membedakan apa sih? Nah, Samuel Langley itu tujuannya jelas, dia pengen jadi yang pertama menciptakan pesawat dan dia pengen terkenal dan kaya. Itu tujuannya, purpose-nya. Sedangkan si Wright Brothers, dia cuma pengen change the world gitu. Dia pengen make the world a better place to live. Dan yang terjadi apa? Ya Wright Brothers yang menciptakan pesawat dan Samuel berhenti untuk meneruskan invention-nya itu. Kenapa? Karena dia udah bukan yang pertama lagi gitu. Nah, ini yang membedakan purpose itu. Kalau dari segi analisis dasar, dia punya uang, dia punya network, dia punya skill, dan dia juga punya title. Harusnya dia yang berhasil gitu. Tetapi ternyata yang berhasil adalah sejarah mencatat Wright Brothers. Ini yang mendefine dari purpose-nya, why-nya gitu. Nah, mungkin kalau di teman-teman millennials itu why-nya akan berbeda-beda ya. Jadi kalau memang baru masuk, memang jangan ngejar gaji dulu gitu. Karena sudah pasti salary akan menyesuaikan dengan pengalaman ataupun tingkat produktivitas kita. Yang dikejar harus pengalaman dulu, ya getting mastery, purpose-nya harus di-clear dulu, mastery dan otonomi segala macam. Jadi kita getting better at something that we do gitu. Nah, ini yang karena gini, kalau kita fokus ke salary atau gaji, memang at some point juga nggak akan menjadi faktor motivasi yang ideal. Contohnya terbukti ini kan, ternyata bukan itu yang memotivasi orang. Dan kalau kita lihat faktor salary jadi yang utama, itu tidak mungkin ada orang-orang eksekutif yang gajinya luar biasa itu keluar. Bahkan saya ada rekan dosen gitu ya, dia sudah malang melintang di beberapa perusahaan multinasional, udah jadi GM, direktur segala macam, ujungnya dia jadi dosen. Saya tanya, kenapa pindah, gimana, lebih enak di mana gitu. Dia bilang gajinya sekarang itu 1/5-nya gitu. Tetapi dia punya kepuasan batin yang nggak dipunyai sebelumnya gitu. Jadi terbukti kalau memang motivasinya hanya uang, dan uang yang menjadi faktor drivernya, ya dia nggak akan pindah jadi dosen. Tetapi mungkin purpose-nya dia adalah dia ingin touch banyak hidup orang. Dia ingin mengeducate people gitu. Dan dia rela untuk willing to step down 1/5 income-nya. Tentunya 1/5-nya level dia ya, karena sebelumnya kan sudah tinggi sekali levelnya gitu. Jadi basic requirement kebutuhannya sudah tercover di situ. Nah, ini kurang lebih 3 poinnya ini sih, Mas Tovan. Oke. Wah, ramai ini, ada 20 ya. Sepertinya banyak yang menyimak dari apa yang disampaikan sama Mas Irhan. Mas Irhan ini orangnya super duper humble, teman-teman ya. Kalau misal kantor beliau ini adanya di Plaza Indonesia, lantai paling atas, jadi spotnya langsung ke Bundaran HI. Lalu dari sekian banyak pegawai BMW, beliau salah satu yang punya ruangan kaca besar dan paling muda. Nah, jadi kalau yang
yang tertarik nih bisa kasih jempol. Kalau saya mau kasih jempol boleh. Nah, ya. Nah, buat sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Ini silahkan buat teman-teman yang mau nanya sama Mas Irhan karena beliau pengalaman korporasinya juga sangat banyak ya. Dan dari dulu juga punya pengalaman di multinational company, sempat kerja di US. Mungkin bisa sharing sedikit Mas tentang your personal journey Mas hingga sampai sekarang di BMW. Ya, jadi kalau dulu sebenarnya waktu dulu kita nggak tahu sebenarnya mau karir apa atau mau kerja apa tuh kita nggak tahu. Kenapa? Karena dulu memang nggak ada tools-tools yang untuk membantu assessment kita ya, tentang kita gitu ya. Jadi dari SMA yang penting masuk universitas negeri. Nah ya udah saya masuk universitas negeri apa ya udah saya masuk asal masuk tryout aja gitu istilahnya. Walaupun saya belum tentu tahu bidang untuk Fakultas Matematik dan Sains di Pajajaran Jatinangor. Kenapa masuk itu? Ya kayaknya lucu aja gitu. That's what really happened gitu. Nah, kemudian setelah saya jalani, ternyata saya nggak cocok gitu. Saya nggak cocok, saya pindah lagi ke ngambil UMPTN lagi, kemudian alhamdulillah keterima di Unpad lagi di ekonomi business management. Oke. Nah, di situ saya lebih merasa cocok dan di situ saya mendapatkan beasiswa Sampurna juga. Nah, kemudian waktu mau kerja juga saya nggak ada yang assess juga, nggak ada yang bimbing juga gitu. Artinya ya tujuan kerja adalah yang penting nggak nyusahin orang tua gitu. Yang penting kerja Betul. aja di apapun itu gitu. Ya. Nah, itu akhirnya saya masuk di kebetulan alhamdulillah masuk di Toyota Astra Motor. Nah, di situ 2009 tuh ya? 2005. 2005, oke. 2005. Nah, itu juga nggak ada yang assess. Kemudian saya 4 tahun di situ, saya keterima di salah satu BUMN terbesar di Indonesia lah. Itu masuknya susah dan sebenarnya, tapi ya itu karena saya nggak tahu apa sih yang saya mau, saya sukanya apa gitu, assessment apa. Jadi akhirnya antara yang saya mau, yang saya suka dengan yang saya kerjakan tuh jadi nggak match gitu. Dan itu painful sebenarnya. Itu painful. Jadi kalau sekarang teman-teman banyak uh, alat yang bisa mengakses sebenarnya saya sukanya apa sih atau cocoknya di mana sih. Kayak teman saya punya bisnis dan perusahaan itu dia punya alat assessment buat millennials itu KLOB, KLOBB, itu mungkin bisa dicoba untuk Oh, self assessment segala Klopp macam. kebetulan salah satu siblings RM pengurus inti tuh dia kerja untuk Klopp marketing manajernya Mas Bro di Surabaya. Oh, oke oke oke. Ada nih Itu ada. Pak Mas Tapung teman saya tuh CEO-nya. Oh, berarti Nah, itu bosnya si siapa namanya? Teman-teman kita tuh siapa di sana lupa saya namanya yang di Surabaya. Oke, Mas ini ada pertanyaan nih dari Saiful. Apa namanya? Wah, udah lumayan banyak pertanyaan ya. Kita mulai dari Saiful dulu. Kak menanya rahasia kesuksesan Kak Irhan apa sih? Dia minta motivasi supaya kami semangat dalam bekerja. Terutama kalau sebagai seorang anak muda yang mulai karir itu banyak banget hambatannya ya, hambatan internal ataupun eksternal. So how you get through all the process sampai akhirnya bisa sampai level sekarang? Silakan. sebenarnya kalau dibilang rahasia kesuksesan enggak lah, maksudnya nggak ada tuh, saya nggak ngerti definisi sukses apa ya, sukses tuh dalam segi uang, karir, menurut saya nggak ada sukses tuh, uh, artinya kita paling nggak minimal sesukses-suksesnya, minimal kita nggak nyusahin orang lain, kita nggak, kehadiran kita nggak bikin orang lain susah lah gitu, itu paling minimal. Hari Oke. ini kita bisa makan, sehat, aman, get through the day, itu juga udah sukses hari ini. Kalau misalkan ini Nah kan terkait dengan teknis gimana, Mas Bro? kalau kalau kerja sebenarnya saya nggak pernah milih-milih ya. Kalau misalnya gini, justru yang saya stres itu kalau kalau under performance gitu. Justru saya tuh kalau misalnya sudah mulai monoton pekerjaan, itu saya yang malah agak rebel gitu. Jadi saya pengen lebih gitu. Selalu kasih apa ya, kasih kasih lebih lah dari yang diminta gitu. Dan selalu mencoba lihat big picture ya. Maksudnya intinya sebenarnya kita ini kan problem solver kan. Sebenarnya kita ini kan melihat masalah dan mencoba memecahkan masalah di apapun itu ya.
Nah, tujuan kita kan sebenarnya untuk memecahkan masalah itu. Nah, itu yang coba kita bawalah. Kalau bisa jangan hitungan dengan pekerjaan, ya apapun yang diminta ya kita coba deliver gitu. Dan nggak gampang juga sih, maksudnya nggak kita, saya dan teman-teman sama gitu, masih dalam tahap belajar dan journey gitu. Makanya Oh, jangan dilihat dari sosoknya, karena sosoknya itu belum mati gitu, belum bisa dijadikan patokan gitu. Tapi hmm, kita sama-sama belajar lah. Ini makanya yang saya bawa adalah konten dari hasil studi MIT, bukan dari saya gitu. Jadi saya cuma mendeliver mengkonfirmasi. sesuatu yang sudah gitu. Tinggal mungkin di-combine sama best practice-nya Mas Irhan ya. Nah ini lanjut lagi nih, bagus juga pertanyaan, udah mulai ramai yang nanya nih. Teman-teman yang mau nanya silakan langsung taruh aja di grup chatnya ya. Nah yang pertama Dela nih program direkturnya Rumah Millennials yang ngurusin ini banyak program, dia juga kerja buat GNFI. Nah dia nanya gini nih, cara ngecek sebuah tim di bisnis, agile atau enggak versi Mas Irhan, and how to maintain your team supaya tetap dinamis. Silakan Mas. Oke, kalau sebenarnya itu kayak tim kita kayak treatmentnya beda-beda ya, kayak ke anak aja gitu. Ada yang mungkin agak strong monitoring, kemudian ada juga Hmm. yang harus dilepas gitu. Kalau kalau buat saya coba contoh pakai OKR, Objective Key Result, bisa di Google di Mungkin bisa diketik Mas, apa tadi namanya? Oh, diketik di komen aja nggak apa-apa. OKR, OKR ya. Oke. Heeh. Itu Objective Key Result. Nah, Oh, itu oke. Objektif key result. ya itu dicoba di Google aja, diketik nanti keluar semua. Itu artinya sebenarnya setiap tim itu tahu apa yang mesti dia capai gitu. Nah, saya selalu bilang ke tim saya, ya kalian kalau emang mau ngerjainnya dari pantai ya silakan aja gitu. Tapi kalau waktunya meeting on time, kalau waktunya harus ke kantor ya kantor gitu. Jadi kita saya nggak terlalu perintilan untuk masalah absensi atau apa gitu. Kalau saya pribadi ya, cuman Berarti ke result aja, karena ke saya lihat result kerjaan ya Mas ya? terus iya, karena anak-anak ini kan beda. Ada millennials kan beda ya. Ada yang why-nya itu kan harus kita gali juga. Dia dia apa sih, kalau kita terlalu micromanage nanti malah kita bisa lose potensial talent kita gitu, yang memang dia nggak suka untuk di micromanage gitu. Nah, jadi memang eh, tiap 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 tim itu beda karakternya, kita harus tahu cara handle-nya. Ada yang bisa strong monitoring, ada yang bisa di lose, tapi objektifnya harus jelas. Kalau kita mau ketemu di Bandung ya hari Jumat jam 3 misalnya, jam 3 sore ya, tanggal segini. Eh, nah, kita nggak usah ngasih tahu, nanti enaknya pakai kereta aja atau enaknya pakai motor aja atau mobil. Biar dia yang mencari caranya gitu. Nah, itu Hmm, OKR itu bisa membantu gitu level ya. detail itu. Mas, kalau ini coba saya mau mendefinisikan dinamis. Dinamis itu kan berarti kan always ada ide, lalu hubungannya juga romantis, hubungannya tuh interaktif, proaktif gitu ya. Lalu kan dalam dunia kerja sekarang tuh tidak hanya homogen ya, anak muda semua, tapi ada saatnya di mana anak-anak muda ini tandem dengan para senior, atau mungkin Mas Irhan juga punya banyak pengalaman handling the older generation gitu. Nah, gimana cara untuk tetap dinamis? Mungkin ini masih di pertanyaan Dela ya. Mereka tuh tetap harmonis antar generasi, Mas. Ya, kalau saya personally sih kita approach secara personal dulu sih, maksudnya uh, sebelum kita ngomongin kerjaan ya kita at least tahu dia as a human being, siapa, apa backgroundnya segala macam. Karena kan in the end we are second family kan, kita kerja kan waktunya habis di situ kan. Betul. Ya intinya human touch-nya ada gitu. Tapi nggak jadi terlalu gimana-gimana gitu. Tetap setelah itu kalau udah ada bonding, ya kita baru lihat, kita kasih view kalau ini loh kita mau bikin ini, objektifnya ini segala macam ini. Dan itu waktu contohnya kan yang kita bikin bikin rekrutmen itu salah satunya kalau London School ya. Itu kan inisiatif dari kita ya. Kenapa? Karena kita lihat untuk produktivitas sales-nya kita itu nggak cukup hanya dengan training gitu, tapi
kita mulai bantu dari rekrutmennya sama juga dari retention-nya, top performernya gitu. Nah ini saya komunikasikan ke tim bukan dalam segi you have to do A, B, C, D, E ya. Tapi saya kasih lihat gambaran besarnya ini kalau kita bisa angkat ini komposisi, kita jadi lebih produktif, hidup orang terbantu, terus juga kalau rekrutmen, makanya waktu rekrutmen saya pernah 10 orang rekrutmen, 9-nya batal gara-gara saya. Oh. Jadi saya bilang, loh kamu nih di CV-nya sebenarnya cocoknya di accounting nih. Emang yakin mau jadi sales? Sales lu begini, gini. Walaupun secara akademis dia bagus. Dia bilang, iya ya Pak, bener ya. Saya kayaknya ini. Karena gini, banyak kan fresh graduate itu banyak yang penting gue tembak aja deh apapun. Gue suka accounting, ini ada lowongan sales, gue hajar aja deh gitu. Padahal dia nggak tahu apa itu. Nah, banyak juga di rekrutmen yang penting dia pinter, IPK bagus, masuk gitu. Nah, kalau saya beda, saya benar-benar pendekatannya, kamu benar-benar mau nggak nih di posisi, kamu benar-benar cocok nggak? Bukan masalah bagus atau jelek ya, tapi masalah benar-benar kamu bisa terbang nggak di posisi itu. Nah, ini pertanyaan udah mulai banyak nih. Saskia, alumni Unpad juga nih. Wah, mau tanya Kak, bagaimana bikin karir planning semasa muda? Silakan. Career planning saya, tadi saya cerita, saya nggak punya career planning. Oh, nggak punya karir planning, dijalanin aja. Nggak Tuh, punya, jalanin aja. ini Nah, justru gimana? makanya justru generasi sekarang, millennials itu jauh lebih well equipped ya, jauh lebih terlengkapi lah, maksudnya lebih bagus lah untuk planningnya karena banyak tools, terus juga ada mentor, terus ada kayak ini rumah millennials bagus sekali gitu, banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan anak-anak muda untuk, kalau saya dulu benar-benar, kalau saya balik lagi dulu ke zaman SMA, saya berharap di waktu SMA ada karir counseling gitu yang bisa mengarahkan kita ini bagusnya di mana sih. Bayangkan kalau mismatch ini secara nasional, mismatch ini bisa di-solve gitu ya, maksudnya di-reduce, itu produktivitas negara kita bisa sangat bagus gitu. Yang terjadi adalah kan sekarang banyak mismatch antara yang dia sebenarnya good at dengan lapangan pekerjaan yang terbuka gitu misalnya. Nah, seharusnya kalau terjebak di situ, should be resign atau terus cari gimana caranya supaya match? Kalau kasusnya saya dulu, karena saya, tapi mungkin bukan best practice yang dicontoh ya, saya masuk perusahaan tersebut sangat sulit dan kebanggaan gitu ya, dan saya juga nggak mau keluar sebenarnya. Tetapi ternyata yang dikerjakan sehari-hari itu lebih penting daripada nama besar. Itu berdasarkan saya, mungkin orang beda-beda ya. Mungkin orang ada yang bilang, bodo amat deh, yang penting gue sampai pensiun terjamin, job secure gitu, sampai pensiun, sampai masa pensiun juga terjamin misalnya. Tapi pas dijalanin beda ternyata. Pas dijalanin sehari-hari itu kita ngapain ya gitu. Itu lebih penting sih kalau menurut saya. Kadang mungkin ada orang yang ya udah sehari dia mungkin kerjanya di organisasi nirlaba misalnya atau di ruko misalnya, tapi dia benar-benar otonomi mastery purpose-nya itu terjawab gitu. Dibandingkan seseorang yang kerja di perusahaan besar pakai dasi, gaji besar puluhan juta, tapi dia miserable. Tapi di sisi lain dia juga udah nggak bisa keluar. Kenapa? Ya karena resikonya besar. Dia punya tanggungan segala macam gitu. Nah, pesan saya sih buat teman-teman anak muda, apa yang kita kerjakan sehari-hari ini yang lebih penting daripada nama besar perusahaan kah atau apa yang dikejar tuh apa sih yang kita kerjakan gitu. Nah, ini cocok nih. Lanjut ke pertanyaan Sinta Amelia nih ya. Izin bertanya, saya baru mendapatkan pekerjaan pertama saya. Oke, congrats nih Sinta Amelia ya. Alhamdulillah gaji dan lingkungan mendukung, namun di sisi lain knowledge kurang banyak didapatkan karena memang pekerjaannya bersifat administrasi. Nah, yang mau saya tanyakan, apa pertimbangan-pertimbangan yang saya perlu perhatikan sebelum memutuskan pindah kerja dan bagaimana memberanikan diri pindah kerja? Terima kasih. Silakan, Bro. Oke, kalau yang pertama pertimbangan sebelum memutuskan pindah kerja, jangan putusin pindah kerja dulu karena dari pekerjaan itu administratif kan. Nah, bisa nggak yang tadi saya bilang itu, kerjaan administratif itu dibuat fun. Jadi misalnya contohnya uh, ada analisisnya sifatnya, datanya dibuat analisis gitu, dari data yang kita masukin dibuat analisis, dibuat chart, terus bikin analisis, research sana sini, show it to your boss. Mau diterima mau enggak ya biarin aja gitu. Yang penting kita berlatih gitu kan. Atau yang kedua,
ini sifatnya repetitif ya. Repetitif ini akhirnya nanti bisa digantikan oleh apps atau oleh AI atau segala macam. Nah, itu bisa nggak kamu coba untuk, oh kira-kira ini bisa dijadikan sistem nih gitu segala macam. Eee, itu yang harus dipertimbangkan sih, karena belum tentu juga kita, eee, misalnya gini, belum tentu kita kita karena kebanyakan emotional decision sebenarnya, kebanyakan. Jadi, bisa jadi sebenarnya itu bidang yang kita suka setelah kita mendalami gitu kan, terus juga kan di sini udah bilang gaji dan lingkungan mendukung gitu. Nah, nanti tinggal pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kan bisa bisa juga dari pekerjaan kamu sekarang administratif, kamu olah jadi analisis segala macam, atau kedua kamu minta bos kamu untuk, bisa pindah bagian nggak gitu. Udah usaha-usaha itu dilakukan belum gitu. Karena bisa aja kamu pindah dapat knowledge, tapi gaji dan lingkungan nggak mendukung misalnya. Apakah kamu juga siap untuk itu? Itu yang jadi pertimbangan gitu. Oke, Nah, sebenarnya setuju. Silakan Mas, ada lagi Mas. ya gimana? Ya, jadi kalau boleh ngelengkapin Mas Irhan nih untuk siapa Sinta ya. Sinta mungkin dijalanin dulu ya masa minimum kerja 6 sampai setahun, dari situ coba dialog gitu. Dialog sama atasan lalu kemukakan aja gitu. Karena memang kalau kita nggak ngomong, atasan nggak pernah akan tahu keinginan kita tuh sampai mana. Sesederhana Pak, kalau memang boleh diizinkan, saya boleh nggak ke divisi lain yang memang saya bisa lebih banyak belajar. Kalau memang misalkan stuck, nggak ada fase growing, baru memutuskan untuk pindah kerja. Itu melengkapi Mas Irhan tadi ya. Mungkin gimana Mas Irhan? Ya, betul. Jadi kalau saya dulu juga, sebelum keluar saya minta effort-nya, minta pindah, bagian segala macam, bahkan saya rela untuk nggak digaji misalnya sebulan atau 2 bulan. Memang karena yang paling penting buat saya apa yang saya kerjakan gitu, itu yang paling penting ya. Nah itu, Betul. tapi karena udah ada faktor gaji dan lingkungan mendukung, nah ini udah ada 2 faktor yang advantage buat kamu, tinggal masalah knowledge itu. Knowledge itu, ya by time gitu, kamu mungkin administrasi ini sifatnya, eee, untuk basic knowledge kamu supaya kamu tahu ketika kamu nanti naik ke atas, "Oh saya udah ngerjain itu," gitu, "saya tahu prosesnya," gitu. Itu ini sih gitu. Terus kalau pertanyaannya bagaimana memberanikan diri untuk pindah pekerjaan, sebenarnya kayak waktu itu saya sempat agak aneh juga nih waktu mau pindah, sampai bikin Excel antara lokasi, gaji, jabatan, terus perusahaan itu ada weight-nya gitu di Excel, ada weight-nya. Ini gaji berapa persen, lokasi berapa persen, perusahaan berapa persen gitu. In the end itu useless, nggak berguna. Kenapa? Karena ada gut instinct. Itu insting aja, kalau keluar, keluar aja gitu. Yang terjadi, terjadilah gitu. Maksudnya kalau udah sampai titik itu. Kalau menurut saya ya gitu. Karena mau dianalisis gimana juga kita lihat perusahaannya besar, ternyata yang kita kerjain nggak bikin happy. Gajinya besar, ternyata lingkungannya, office politiknya, kenceng gitu. Itu kita nggak tahu, nggak bisa tahu gitu. Jadi pada Mana yang dasarnya lebih baik kita nggak bisa tahu. tidak ada kerja yang ideal ya. Semuanya pasti ada Nggak ada, kekurangan yang nggak ada ya. nggak Nah ada. ini pertanyaan dari Audi selanjutnya nih Pak Audi ya. Untuk mungkin ya ini pertanyaan, boleh satu pertanyaan lagi lah setelah Audi, habis itu kita tutup. Nah untuk Audi nanya gini, Mas Irhan boleh kasih saran nggak? Saya sudah menemukan purpose dalam karir. Mungkin bisa diketik karirnya apa nanti Audi. Skill apa yang mau dimaksimalkan, kontribusi di bidang apa, dan sudah punya banyak portfolio karya. Tapi buat dapat pekerjaan full time sesuai dengan bidang kerja yang dituju dapatnya susah banget. Wah, padahal udah 30 lamaran dikirim. Wah, silakan Mas Irhan. Ya kalau kalau seperti itu, jangankan Mas Audi ya, saya aja kalau ngirim 1.000 lamaran belum tentu dipanggil satu, istilahnya begitu ya, maksudnya gini. Karena kan, karena kan, ini ada opportunity gitu, misalnya kita qualified, tapi opportunity-nya belum ada. Kita ada opportunity-nya ada, tapi kualifikasi kita belum sampai gitu. Nah, makanya salah satu cara adalah untuk perform di apa yang kita kerjakan sekarang dan, ikhlas aja dalam bekerja untuk improve. Terus kalau Nah, untuk lamaran kirim terus aja sampai sampai ada yang terima gitu ya, non-stop sampai, I mean like never give up gitu. Apa gimana baiknya? Apa? kalau kalau, sebenarnya kalau memang sudah tahu yang mau dikejar,
itu udah bagus gitu. Tinggal masalahnya kadang gini mungkin ya, kalau lamaran kan mungkin HRD akan screeningnya by system atau apa ya. Mungkin bisa juga lihat ke LinkedIn gitu, siapa sih usernya gitu, calon usernya misalnya. Ini kan nggak detail ya apa maksudnya karirnya. Nah perusahaannya apa, terus coba di message misalnya, saya punya ini gini segala macam gitu. Nah itu mungkin bisa lebih ada acknowledgement lah gitu daripada sending by system, tapi memang juga itu di reviewnya by system karena HRD juga kan sangat sibuk ya men-screening semua CV yang masuk dan sesuai dengan yang kita mau. Dan pengalaman saya juga ujungnya saya kalau rekrutmen butuh cepet ya udah yang kenal aja gitu, networking teman-teman. Nah itu Berarti by salah satu yang recommendation, ujung-ujungnya by recommendation ya? iya, karena sekarang lebih banyak seperti itu. Makanya kalau memang sudah tahu purpose-nya, coba deketin komunitas yang ke arah situ, orang-orangnya kumpul dengan orang-orang situ dan ya minta rekomendasi atau apa gitu. Oke, ujung-ujungnya berarti relasi ya gitu ya. Makanya Iya. ya, oke, good. Pokoknya kalau baik-baik nanti kita bantuin pokoknya Audi untuk dapat kerjaan, insya Allah. Mudah-mudahan cepat dapat kerja tahun 2020 ini ya. Amin, amin. Amin. Nah, Yola nih, satu pertanyaan terakhir deh ya. Kalau satu pertanyaan terakhir, Yola bilang gini, halo Mas Irhan, nyambung pertanyaan dari Sinta. Saya sudah bekerja 1 tahun dan 4 bulan di kantor yang sekarang. Waktu rakor sempat mengajukan pindah divisi ke atasan. Sudah sempat dijanjikan bisa dipindahkan, tapi sekarang belum ada tanda-tanda akan dipindahkan ke divisi lain. Kalau begitu seperti apa ya? Mungkin langkah yang harus diambil sama dia apa? Atau bertanya lagi, atau mungkin berpikir untuk resign, atau gimana baiknya nih kalau case kayak gini Mas Irhan? Ini mengajukan pindah divisi kenapa ya? Apa Ola karena bisa nggak diketik, suka? Ola kira-kira kenapa mau pindah divisinya, alasannya kenapa? Alasan pindah divisinya kenapa? Mungkin bisa diketik sama Yolanda. Nah, sambil nunggu Kalau ya. dulu, Silakan. kalau dulu case saya juga mirip ya, karena pengen belajar sesuai dengan passion di divisi Nah, yang dia suka. itu gimana? Oke. Nah, sebenarnya kan passion itu didapatkan setelah dikerjakan harusnya ya, bukan sebelumnya gitu. Jadi bisa Oh, jadi itu kita sebentar, kita quote. Passion itu didapatkan dari ya pekerjaan yang setelah kita dikerjakan. mengerjakan, Hmm. iya setelah kita mengerjakan dan lama-lama ya kita jadi passion gitu. Nah, Kalau menurut saya ya, karena berarti bentar Mas, saya potong ini menarik nih. Ketika orang mengumandangkan passion is try to loving what we do, in meanwhile you try to try apa ya? Jadi ada do what you love and love what you do, ya kan? Nah, berarti Mas lebih ke apa namanya? Trying to love what we do kan, bukan ngikutin passion gitu ya. Berarti kalau menurut Mas ya Irhan gimana Mas kira-kira? ya jadi sebenarnya kalau misalnya cuman passion buta itu akhirnya jadi misleading ya. Jadi Hmm. misalnya nanti orang jatuhnya kayak kayak ke hobi, passion saya musik padahal itu hobinya dia gitu. Sebenarnya kalau kita bicara kayak ada konsep ikigai di Jepang, bisa di googling nanti ya ikigai. Jadi ada 4 faktor yang beririsan. Apa yang kamu cintai, what you love, Betul. what you are good at, apa Betul. yang kamu bagus, apa yang the world needs, sama apa yang bisa dibayar gitu. Jadi 4 ini gitu. Apa yang kita sukai, apa yang kita jago, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa dibayar, dapat bayaran gitu dari situ. Ya. Tanpa itu akhirnya jadi cinta buta gitu. Kita suka bermusik, kita cinta bermusik, tapi kita nggak terlalu jago misalnya. Terus kita lihat the world needs musician misalnya, tapi yang dibayar hanya yang skillnya seperti apa. Nah itu kalau menurut saya harus ada itu apa yang yang kita cintai, apa yang kita jago, apa yang dunia butuhkan, sama apa yang bisa dibayar gitu dari Betul. skill itu. Ikigai, betul. Itu yang harusnya lengkapnya di situ, bukan sekedar passion buta, karena passion buta dan sebenarnya ujungnya apa sih passion, nggak ada yang peduli juga sama passion kita gitu. Yang dipedulin apa impact kita kan sebenarnya. Iya, Mau iya. passion mau enggak, yang penting ada impact nggak gitu. Nah
maksudnya kayak contohnya Mas Tovan gitu. Mungkin ada beberapa pekerjaan bikin rumah milenial kan meletihkan kan gitu. Tapi kan ada impact-nya gitu kan. Mungkin itu yang mendrive dia jadi doing this effort gitu untuk anak-anak muda gitu. Nah itu jadi passion juga harus lihat faktor lain gitu. Dan biasanya itu didapatkan setelah setelah kita mengerjakan sesuatu gitu. Oke, Itu jadi kita buat nggak pernah. buat teman-teman yang ngeluh nih kayaknya nggak ngeklik sama yang dikerjain, mungkin ada salahnya juga dicoba. And we try to love what we do sehingga akhirnya kita benar-benar love what we do gitu ya Mas ya. Iya, karena kan juga saya baru misalnya saya contoh pindah fungsi gitu ya. Ke digital sekarang ya, Saya bilang digital ya. Boleh fungsinya cerita Mas ngapain aja di digitalnya BMW Mas yang diurusin apa gitu. Job. ya kalau intinya sih itu bisnis proses yang internal kita dengan dealer, terus juga intinya sih digital itu kan mindset ya, Mhm. untuk mempermudah proses yang sudah ada. Misalnya contoh gampangnya dulu orang kalau mau ambil uang harus ke kasir gitu, harus ke teller, terus didigitalkan, dia bisa transfer by mobile, dia bisa ATM. Intinya kan itu memudahkan orang dengan eee, proses digital itu. Kurang lebih Betul. seperti itulah. Jadi proses-proses apa yang kita bisa simplify gitu. Nah itu Oke. nah itu kita lihat dari segi impact-nya ada nggak, oh kalau ada impact-nya ya kita ya jadikan itu sebagai suatu hobi gitu, suatu passion gitu. Impact means like something yang merubah kehidupan orang jadi lebih baik gitu ya. Betul ya Mas ya? Iya iya. Bisa Dan, dibilang seperti itu ya. iya gitu, hidupnya lebih mudah atau lebih baik dengan kita Oke. gitu. Nah, ini Minimal dari heeh kalau heeh kita heeh. kerja gitu minimal kita buat job desk utama kita bikin tidur bos kita nyenyak. Minimal nggak diomelin, nggak dibawelin gitu ya. Mas, ini Ya mungkin minimal ya bos. nanggepin yang Yola tadi nih, katanya karena pengen belajar dan udah mendapatkan keinginan passion di divisi yang diajukan, jadi dia mau mau pindah gitu. Silakan. Apa gimana? Oke. Pengen belajar dan sudah mendapatkan di divisi yang diajukan. Nah, pertanyaannya, divisi lainnya membutuhkan Anda nggak? Jangan sampai bertepuk Hmm. sebelah tangan juga gitu. Pertama itu. Kalau misalnya divisi yang dituju membutuhkan Oke. dan sudah oke, misalnya, berarti tinggal meyakinkan atasan kita kan untuk melepas kita. Nah, atasan kita nggak mau melepas kita, kenapa? Apa karena dia ngerasa nggak ada yang bisa mengerjakan lagi? Mhm. Kalau itu cari solusinya, "Oh, ini ada ini Mas, gitu, ada ini Pak," gitu. Tapi di divisi yang saya kerjakan belum mau melepaskan. Ya, nah gitu kan, berarti kan memang langkah yang maksudnya yang benernya memang tujuannya dulu, tujuan divisi itu udah mau nerima kita belum? Karena kalau kita cuma ngomong ke atasan, dia akan bilang, "Emang ada yang mau?" Gitu kan istilahnya. Tapi kalau ini udah mau kan berarti problemnya adalah atasan kita nggak mau melepas. Nah, kan itu bisa brainstorm, kenapa nggak mau melepas? Kenapa nggak mau melepas? Oh, takut dia kerjaan. Oke, nanti saya bisa pindah ke divisi baru dan selama 3 bulan saya akan coach yang menggantikan saya misalnya sampai benar-benar bisa gitu. Saya pengalaman berapa kali misalnya melepas tim saya yang saya udah andalkan Mhm. dan jadi posisinya lebih tinggi dari saya gitu istilahnya. Saya nggak masalah, kenapa? Karena justru itu buat saya bagus ya, dan memang itu suffer buat buat saya gitu. Karena biasanya Mmm. udah terima beres, sekarang harus mulai lagi dari nol gitu. Suffer tapi ternyata pada beberapa aspek jauh lebih produktif. Kenapa? Karena orang yang baru punya mindset yang baru gitu. Dia nggak terkungkung Mmm. dengan yang sudah ada. Jadi kita benar-benar bisa belajar lagi dari awal gitu. Tapi itu tergantung masing-masing atasan ya. Ada atasan yang memang ya kalau bisa dikekepin aja terus gitu. Atau ada juga yang ya kalau dia bisa jauh lebih bagus, ya I'm happy gitu. Tinggal masalahnya membentuk lagi kan gitu. Nah itu Oke. sih sebenarnya. Dan kalau misalnya ini kan baru bekerja 1 tahun 4 bulan fresh grade lah istilahnya. Sebenarnya pekerjaan fresh grade itu sebenarnya lebih mudah diduplikasi. Jadi harusnya atasan nggak ada alasan untuk menahan gitu. Apalagi itu ujungnya kan sebenarnya untuk
kebaikan company kan. Nah, ini yang saya pernah ngalamin juga sebenarnya, Yola ya. Saya pernah ngalamin juga gitu. Memang nggak bisa sama, makanya saya tadi bilang, generasi itu beda-beda. Kalau saya sendiri, ya kalau kamu lebih baik di situ dan bisa contribute untuk company lebih baik, why not? Nah, tapi memang, dunia nggak seideal itu gitu. Sayangnya, saya juga pernah mengalami gitu. Loh, saya sampai bilang, "Kenapa saya nggak bisa pindah divisi?" misalnya. "Saya mau kontribusi kok, saya bukan minta naik gaji dan saya tidak minta naik jabatan." Ya kan? Saya cuma ingin mengerjakan yang saya sukai dan itu berkontribusi. Kalau memang nggak bisa kontribusi, ya udah di-review aja, kan simple. Sebenarnya permintaannya simple. Bahkan saya sampai mikir, orang saya nggak minta naik gaji, nggak minta naik jabatan misalnya. Tapi kok nggak bisa gitu. Ya tapi memang that's life gitu. Ya eh, mau nggak mau gitu. Tapi memang kalau kalau yang saya sarankan ini ketika tujuan divisinya sudah mau, berarti tinggal meyakinkan si atasan kita. Kalau kendalanya adalah nanti saya nggak ada yang ngerjain lagi. Oke Pak, nanti saya 3 bulan akan concurrent dengan posisi ini concurrent, jadi saya akan bantu. Gitu. Nah Oke. dia alasannya apa lagi gitu? Coba aja terus kejar Terus sampai terus dikejar ya. alasan ujungnya apa? Terus ujungnya alasannya enggak karena saya mau promote kamu. Wah itu kan bagus Nah, tuh. amin. Oke, Mas Bro, ini mungkin pesan penutup ya untuk mengakhiri sesi kita sore ini. Silahkan Mas, untuk what is your wisdom about career anak muda dan apa yang membuat anak muda akhirnya punya karir yang baik dan bisa punya impact yang memang juga terukur as a best practice ya. Silahkan. Oke, uh, saya ada beberapa poin, cuman saya ambil 2 lah. Yang yang pertama, sometimes we are the problem. Jadi ini ada untuk abad ke-18 ada namanya Black Death Childhood ya, childbed gitu. Jadi setiap kelahiran itu angka kematiannya tinggi gitu. Nah, si dokter ini memeriksa kenapa angka kematiannya tinggi. Dia analisis alat-alat segala macam, dia otopsi segala macam, kematiannya tinggi. Dan ada satu pakar yang bilang, "Hey guys, the problem is you. Problemnya kamu. Kenapa? Lu nggak steril gitu, nggak cuci alat-alatnya, nggak cuci tangan segala macam." Nah, orang yang ngasih solusi ini dibilang gila selama 30 tahun. Nah, akhirnya setelah 30 tahun terbukti memang dia setelah meriksa alat-alatnya itu dia langsung ngelahirin. Habis otopsi dia langsung dia nggak sterilin alatnya, nggak sterilin tangannya. Kadang kita teriak-teriak, the problem is outside selain kita. Padahal sebenarnya most of the time problemnya di kita. Nah itu kita harus sering introspeksi diri. Introspeksi diri. That's a Sebelum good point. Yeah. before pointing others. Nah yang kedua, yang terakhir ini masalah karir karena ada cerita di Amerika ya. Dia kasih pembicara gitu di seminar dia datang terus pas dia bicara di podium dia angkat gelas kopi dari styrofoam dia angkat. Terus dia bilang, tahu nggak tahun lalu waktu saya masih menjabat Secretary of Defense gitu ya, saya terbang naik bisnis di airport dijemput, di hotel diantar dari hotel, lalu di hotel nyampe ke ruangan seminar ini saya ada ruangan khusus dikasih ceramic cup of coffee, gelas keramik gitu kopi, bagus cantik. Tahun ini saya bicara di seminar yang sama. Saya udah lagi bukan Secretary of Defense, saya udah pensiun, udah nggak menjabat. Saya naik kelas ekonomi, naik taksi ke hotel, dari hotel saya naik taksi ke sini. Di sini saya bingung nanya, kalau mau kopi di mana ya? Terus ada orang nunjuk ke mesin kopi. Itu Pak, ambil aja sendiri. Oke, saya ambil dengan gelas styrofoam kan yang biasa di kopi. Terus dia angkat gelasnya gitu. Same person, orangnya sama, tapi different treatment. Kenapa? Dia bilang, the ceramic cup of coffee was never meant for me. Gitu. We all deserve a styrofoam of coffee, cup of coffee. Jadi maksudnya gini,
along the way, you guys, millennials yang calon penerus pemimpin bangsa, akan menjabat posisi-posisi yang strategis, yang bagus along the way. People will open doors for you, you will have benefit, people will drive you, salute you, but always remember that we all deserve a styrofoam of cup of coffee. Artinya apa? Ya itu semua, we never deserve ceramic of cup of coffee. Kenapa? Karena ada posisi di situ. Yes. Nah, stay humble, Good. stay humble, karena in the end, kita posisi itu bukan alat untuk berkuasa. Posisi itu alat untuk kita kasih impact ke orang banyak. Orang banyak hidupnya lebih baik. Dan posisi itu setiap saat bisa dicabut. Dan saya sudah menyaksikan berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus orang yang posisinya tinggi, levelnya tinggi, just like that, gone. Just like that, gone with the wind after like retire ya. Ya, posisi itu bukan even not retire, kadang get fired juga. Nah, karena posisi itu bukan punya kita. Posisi title itu cuma amanah sementara aja, ya kan? Yang itu bisa dicabut kapanpun. Dan kita harus ingat, pokoknya kamu nanti teman-teman udah jadi pejabat, ingat ngelihat gelas kopi, ditawarin gelas keramik, saya pakai gelas styrofoam aja deh. Karena sama aja ya. Sama aja gitu, maksudnya ya itu karena kartu nama kita aja mungkin gitu. Dan ini, kartu nama itu posisi itu sementara gitu. Betul, dan ini divalidasi sama Rene ya, Mas Haji ya. Mas Haji Rene kan sempat di bukunya kan bilang begini bahwa job is only belong to the company but career is always be yours ya. Jadi yang kita kejar sebenarnya jangan job atau posisi menghambakan mendewakan posisi, tapi we looking for career, anak tangga karir gitu ya, betul ya? Iya, jadi waktu muda jelas kita memang ada ambisi ke posisi, karir, title, tapi saya udah melepaskan itu berapa tahun lalu ya, mungkin Masya waktu Allah. 30 atau 29 saya masuk ke kantor akhirnya grade gue apa ya? Grade gue akhirnya nggak gitu lagi. Ya mau grade apa bodo amat, yang penting gaji saya segini. Saya mau gaji segini. Iya. Enggak, itu penting kan? Penting. Tapi betul. karena gini, yang terjadi adalah kita fresh grade, kita masuk misalnya di perusahaan besar tuh ada grading dan personal grading. Grade lu apa? 7A misalnya. 3 tahun dia udah 7B, gue masih 7A. Dia udah 7C misalnya ya. Kita jadi apa? Kita jadi down kan, kita jadi unmotivated. Padahal semua orang punya timeline-nya masing-masing kan. Ada yang cepat naik, udah di atas bingung dia. Umur 35 misalnya jadi direktur, kemudian dia lonely. Habis itu dia bingung mau kemana kan. Ada juga yang steady aja, yang penting ya udahlah kerja, kasih impact segala macam cukup. Nah itu beda-beda. Jadi gue jadi kepo satu pertanyaan sebelum kita closing sesi ini. After this, what next for you? Lu mau ngapain habis ini? Waduh, ini pertanyaan personal apa gitu? Enggak, I mean like udah masih muda, gaji udah ratusan juta gitu kan. Amin. Kan? Ratusan juta berapa tahun itu, Bro? Anak udah ada, istri udah ada, rumah udah punya segala. Apa yang dikejar gitu, dan masih muda, belum 40, masih jauh dari 40 lagi. Apa lagi yang dikejar? What next? Ini untuk wisdom aja teman-teman supaya tahu apa sih yang sebenarnya dikejar itu dalam karir. Terakhir karena asik nih, kita seru banget diskusinya ternyata ya. Silakan Mas Bro. What next? Dimakan bed. Next? Iya, kan dulu suka ada tuh pertanyaan interview. 5 tahun lagi kamu jadi apa gitu ya? Iya. Irrelevant banget ya. Kita besok mati aja gak tahu apa masih hidup gitu. Nih kelihatan nih jawaban Ustadz nih. Jangan pakai jawaban Ustadz, Bro. Pakai jawaban praktisi, jangan pakai jawaban Ustadz. Kita udah banyak nih belajar ini. Ya, artinya selama kita masih bisa kasih impact dengan apapun. Yang penting paling minimal adalah buat keluarga nggak nyusahin dulu. Ya kan? Nah, next-nya mungkin bisa kasih impact yang lebih besar dengan, ya ini salah satu contohnya bergaul dengan foundernya Rumah Milenial, dengan networking-nya. Humble banget. Ini pertanyaan lu berat banget sih. Ya udah kita closing buat teman-teman yang mau kenal sama Mas Irhan, nanti bisa
diskusi lebih lanjut. Nanti mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, kita bisa ngopi-ngopi bareng. Karena Mas Irhan kantornya di tengah-tengah di Plaza Indonesia ya. Jadi kalau turun MRT, diturun di MRT mana, Bro? Di Bundaran HI. Bundaran HI ya. Oke, itu aja pesan dari saya. Kebetulan Mas Irhani kebetulan Ustadz juga, jadi sering ngasih kajian-kajian. Jadi Bohong kok banget. buat teman-teman. Oke, Mas Bro, terima kasih banyak teman-teman untuk mengapresiasi Mas Irhan. Kita kasih jempol, nah, kita klik jempolnya ya. Appreciate, kita kasih jempol di Thank you komentar ya. masing-masing. Untuk teman-teman yang lain udah hadir juga, terima kasih Mas Irhan, thank you so much. Nyambung lagi di sesi berikutnya, insya Allah kita semua sehat dan cepat lepas dari masa karantina ini. Teman-teman, Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Nanti hasilnya direkam. Thank you, guys. Thank you, Bro. Nyambung di handphone ya. Bye. Thank you. Yo, Bye. yo.